Shalom, seluruh saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan materi untuk komunitas sel hari ini, saya ingin memastikan setiap saudara sudah mendengarkan khotbah di hari Minggu, tepat di hari Minggu di dalam minggu ini, supaya saudara bisa memahami dan bisa mempunyai dasar yang sama ketika kita membahas materi di dalam komsel hari ini. Saudara, saya ingin membacakan kembali ayat yang saya sempat sampaikan di dalam khotbah hari Minggu, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, ada 3 poin yang sangat penting di dalam kalimat ini. Kita melihat bagaimana Yesus berkata bahwa orang yang mengikut dia, mengikut Kristus, haruslah menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut dia, mengikut Kristus. Nah saudara, kita hari ini mau membahas di dalam komunitas sel tentang 3 poin ini. Ya, saya rindu saudara berdiskusi, kemudian saling berbagi di dalam menjelaskan dan memberikan contoh praktis yang saudara sudah lakukan atau saudara akan lakukan ke depannya tentang 3 hal berikut ini. Yang pertama yaitu tentang menyangkal diri. Saudara, pertanyaannya sederhana. Bagaimana saudara bisa mempraktekkan penyangkalan diri di dalam keluarga, itu yang pertama, dan yang kedua di dalam komunitas saudara hari ini. Kita mengerti bahwa penyangkalan diri yang Kristus lakukan adalah dia meniadakan keberadaan dia sebagai Tuhan, tapi justru mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, dan mati sampai di kayu salib. Nah saudara, kita tahu bahwa penyangkalan diri itu bukan bicara seperti Yesus langsung disalibkan, tapi bicara bagaimana kita menganggap diri orang lain lebih penting daripada diri kita. Kalau di keluarga tentunya bagaimana kita menganggap pasangan kita, anak-anak kita lebih penting daripada diri kita sendiri. Kalau di dalam komunitas sel, bagaimana kita bisa menganggap saudara seiman kita lebih penting daripada diri kita. Nah, pernahkah saudara mengalami pengalaman-pengalaman di dalam keluarga maupun komunitas sel di mana Tuhan menuntun saudara, mengajar saudara untuk berani berkorban, menganggap orang lain lebih penting daripada diri saudara. Nah, saya rindu saudara berbagi tentang hal ini. Atau mungkin saudara pernah gagal dalam menyangkal diri. Nah, saudara boleh bercerita dan berbagi kepada anggota komsel yang lain. Itu yang pertama saudara ya. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata memikul salib setiap hari. Saya rindu saudara juga berbagi bagaimana pengalaman saudara di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sudah jelaskan di dalam khotbah hari Minggu bahwa memikul salib bukan bicara secara fisik memegang salib di badan kita atau memakai kalung salib saudara ya. Tapi memikul salib bicara tentang bagaimana ketika kita percaya Kristus, tentunya apa yang dunia sekarang sedang ajarkan berlawanan dengan apa yang Kristus ajarkan ya. Karena itu ketika saudara mau memegang kebenaran, hidup benar memang tidak mudah. Saudara seperti seakan-akan sedang memikul salib dalam hidup saudara. Nah, saya rindu saudara menceritakan ini buat anggota komsel saudara. Adakah pengalaman-pengalaman dalam pekerjaan saudara mungkin, dalam bisnis saudara, atau di dalam lingkungan di mana saudara berada, atau bahkan di dalam keluarga besar saudara? Karena bisa saja keluarga besar saudara ada orang-orang yang belum percaya Kristus. Nah, saudara, ketika saudara berada di sana, saudara harus belajar memikul salib saudara. Berpegang teguh pada kebenaran, tidak mau kompromi, sehingga saudara seperti seakan-akan sedang memikul salib. Pengalaman seperti itu, pernahkah saudara alami? Atau mungkin saudara sedang mengalami itu sekarang ini. Nah, saudara boleh bagikan dan minta supaya anggota-anggota komsel menguatkan saudara, mendoakan saudara, supaya saudara bisa tetap kuat dalam memikul salib, bukan hanya seminggu tertentu, bukan hanya bulan tertentu, tapi setiap hari. Ya. Dan yang terakhir, kita mengerti bahwa di dalam ayat ini dikatakan mengikut aku. Ya, saudara, dalam penjelasan atau tafsiran yang lebih tepat, kalimat mengikut aku sebenarnya bicara tentang kita memutuskan untuk tidak akan berhenti mengikut Kristus. Artinya kita memutuskan apapun yang terjadi kita mau setia sampai akhir. Nah, yang ketiga ini pertanyaannya lebih sederhana. Pergumulan apa yang sedang saudara alami? Sehingga saudara merasa bahwa bisa nggak ya saya tetap setia sampai akhir? Karena nggak mudah melewati tantangan demi tantangan. Pergumulan apa? Atau godaan apa yang bisa membuat saudara mengalami satu titik di mana saudara berpikir untuk saya berhenti sajalah mengikut Kristus.
Nah, saya rindu saudara boleh bagikan ini buat anggota-anggota Komsel, supaya setiap saudara boleh saling menguatkan dan memiliki pemahaman yang sama, sehingga saudara berjalan menjadi pengikut Kristus yang mengalami pertumbuhan rohani, tidak perlu besar-besar, tapi setia, konsisten setiap hari. Sedikit-sedikit, lama-lama saudara menjadi bertumbuh dengan luar biasa. Oke, saya mengakhiri Weekly Guide hari ini dengan mengingatkan setiap saudara bahwa di tanggal 29 Maret nanti kita akan ada Vision Night, saudara. Saya rindu melihat setiap saudara, khususnya para PKS, hadir di dalam Vision Night yang kita lakukan secara onsite dan juga secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati.